Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita Jumat 8 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Amin. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini tentunya. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Baiklah, hari ini kita telah memasuki hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang keempat dan pertama sampai dengan ayat 31. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Maka belajarlah menghargai kasih karunia Allah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-27. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Yeremia adalah imam sekaligus nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan berita penghakiman atas Yehuda, bangsa yang ia kasihi. Perikop bacaan kita hari ini merupakan catatan pergumulan pribadi Yeremia ketika ia mendengar deru perang yang menjadi tanda bahwa nubuatan Tuhan yang disampaikannya akan mendekati waktu penggenapannya. Yeremia merasakan beban yang harus ditanggung oleh bangsanya dalam penghukuman atas dosa-dosa mereka, dan ia berharap mereka memerhatikan peringatan akan murka Allah yang akan segera nyata itu. Keagungan dan kebesaran Allah adalah realitas yang perlu diperhatikan secara serius. Manusia dalam keberadaan mereka seringkali meletakkan diri sebagai pusat kehidupan. Dalam pemikiran itu, mereka meletakkan Allah pencipta bukan sebagai yang utama. Inilah yang Yeremia coba ingatkan kepada bangsanya. Yeremia merenungkan bagaimana manusia tidak memiliki kekuatan atas semesta ini. Alam semesta juga tidak mampu menolong manusia, apalagi menyelamatkan mereka. Kebebalan dan keangkuhan bangsa Yehuda akan menjadi beban tambahan dalam penghakiman yang akan mereka terima. Akan tetapi Yeremia juga merenungkan bagaimana belas kasih Allah tetap akan diberikan kepada umatnya. Kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada ciptaannya, itulah yang membuat Allah memberikan jalan anugerah. Sebagai pencipta, Allah berhak melakukan segala hal yang menjadi wewenang-Nya. Amin. Namun walaupun demikian, Allah tidak berlaku sebagai diktator yang semena-mena. Allah memberikan kasih dan menunjukkannya ketika umatnya berharap kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan dalam pembacaan kita ini, kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang percaya, seringkali kita tergoda untuk melihat tujuan akhir dari setiap pergumulan ketimbang setia menjalani sebuah proses. Perlu diingat, anugerah disediakan oleh Allah bukan untuk dipermainkan atau dijadikan alat untuk menyandera Allah. Sebaliknya, anugerah perlu dilihat sebagai karya kasih Allah untuk menjangkau umatnya yang setia, tetapi yang juga tidak berdaya. Yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk terus setia dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kekuatan kita tentulah terbatas. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil alih seluruh hidup kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh kemenangan. Karena sungguh, setiap orang yang berpihak kepada Allah, Allah pun berpihak kepada mereka. Dan ketika kita berlindung kepada Allah, Allah pun melakukan perlindungannya bagi kita. Karena itu belajarlah untuk menghargai anugerah Allah yang senantiasa diberikannya untuk kita. Tidak untuk selama-lamanya ia murka. Dia akan menyatakan kasih dan cintanya ketika kita mulai menyadari bahwa hidup kita telah bersalah dan berdosa di hadapannya. Tuhan begitu baik dan begitu peduli atas hidup kita. Itu sebabnya karena kasih-Nya, Dia rela memberikan diri-Nya untuk menebus kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Diberkatilah kita semua. Diberkatilah kita sepanjang hari ini
Dan digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka percayalah, kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah bekerja dan menyempurnakan seluruh hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.